Ya, nampak ujub itu. Memandang nikmat itu semata-mata tanpa memperhatikan, membangsakan bahwa nikmat itu pemberian Allah, ujub. Kemudian bahwa ujub itu sangat berbahaya sebab ujub dapat menghilangkan perhatian kita kepada dosa-dosa yang kita kerjakan sehingga kita tidak teringat. Tentang lain hana dosa lain, ya cukup bahaya. Apalagi merasakan bahwa kita telah berdosa sebab kita telah menganggap bahwa kita telah baik dalam beramal karena kita tidak berdosa lagi karena Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dia ngepumah hana upu. Nah, karena ujub aja ujub. Padahal pada hakikatnya meskipun kita telah berdosa, tetapi apabila perasaan ujub itu telah mencekam dalam hati kita, maka ia pun pada hakikatnya merupakan dosa yang besar. Maka di dalam referensi yang lain disebutkan, yaitu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa menukilkan sebuah hadis Rasulullah, laulam tudnibul la khasiyatu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujub. Jikalau kamu tidak berbuat dosa, namun sesungguhnya aku takutkan atasmu dosa yang lebih besar dari itu, yaitu ujub. Nah, meskipun menurut kacamata ilmu hadis, ya mungkin ini hadis dhaif, tetapi hadis ini dapat dikuatkan oleh hadis Abu Daud dan Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, dikuatkan hadisnya. Yaitu idza ra'aita syukhan muta'an wa hawan mutabi'an wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yi fa'alaika nafsaka. Apabila engkau lihat akan kebakilan yang dipatuhi dan hawa nafsu yang diikuti dan keujuban setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya, maka wajiblah engkau menjaga diri. Bahaya. Hadis ini menganjurkan kepada kita supaya kita menjauhkan sifat-sifat yang tidak baik. Di antaranya sifat kikir yang berlebihan. Nyekun urang Aceh model pajuh bah manuk ngan jarum nunggu kena apakah? Model yang pelit itu boleh, tapi jangan berlebihan. Nyekun urang awai baik sampai pajuh bah manuk ngan jarum kan ku. Kita makan telur tuh, Pak. Bayangkan pakai jarum kapan habisnya. Nah, nya hanggebi krit juit panah nya ketambung oleh orang Aceh. Urang krit jua rijang punah. Anggap kah menan lah. Nya tahu rawai ben yang 6 tulis nanku. Ana tupat. Nah, jadi jangan sampai kita ada kikir yang berlebihan. Dan royal terlalu berlebihan pun nggak boleh. Nah, jadi karena itulah maka sahabat Nabi yaitu Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kecelakaan disebabkan dua macam. Yang pertama putus asa, yang kedua ujub. Kecelakaan ke Ibnu Mas'ud itu dua. Yang pertama putus asa. Gara-gara putus asa, ulat tani jali, but tani jali. Gara-gara hana terus cita-cita, kapungo kecelakaan sih. Nah, mungkin tim kampanye kadang-kadang kalau sih hana pah duman. Nah, yang putus asa. Nah, kemudian yang kedua ujub. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan kecelakaan disebabkan itu dua macam. Putus asa. Menyeka putus asa berembes. Sehingga kalau ada anak kita yang cita-citanya jadi perwira, jadi ini, jadi itu, tapi dia nggak lewat. Tetap orang tuanya, gurunya mensupport. Biar putus asa. Allah sudah punya rencana lain. Jadi menyeka putus asa, ini berembes. Bahkan sampai berembes kepada bunuh diri bahkan. Depresi, estetis, stres tingkat tinggi. Ini cukup bahaya. Jadi sudah cocok dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Puncak kecelakaan itu dua. Yang pertama putus asa, yang kedua ujub. Ini bahaya ujub, ambung. Nah, jadi perkataan Ibnu Mas'ud ini telah diulas oleh Imam Al-Ghazali tentang mengumpulkan dua sifat yang tidak baik itu. Beliau menerangkan bahwa kebahagiaan tidak mungkin dicapai melainkan dengan berusaha mencarinya, bersungguh-sungguh dan tekun. Baik putus asa, usaha lom. Sedangkan orang yang putus asa tidak berusaha dan tidak mau mencari hai putih. Nah, termasuk masalah ngaji ini. Ada yang di program weekend di tempat saya tuh. Weekend itu berakhir pekan di dayah sehari. Ada yang belajar ikra, urung ka Tuhan yang muda, ikra saat itu. Jadi apakah? Bahwa tugas kita hari ini belajar. Masalah bisa hana wajib. Ini slogan ya dalam agama. Belajar itu wajib, bisa nggak wajib?
Karena kode etiknya tarku ta'allum kabirah, meninggalkan belajar itu dosa besar. Jadi program weekend itu dari tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 3. Kalau tingkat 1 itu memang buta huruf. Kita sebutnya kadang-kadang waro privat. Jadi dia, kadang ada yang ngambil Sabtu, ada yang ngambil Minggu. Kemudian tingkat 2 itu arahnya kepada praktek ibadah. Arah yang ketiga baru tafsir sama hikam ini. Ini tingkat 3 orang yang ingin mendalami. Biasa tingkat 3 ya tim-tim ketua-ketua majelis. Saya perhatikan itu yang hadir ketua-ketua majelis. Tapi yang tingkat 1 banyak abang-abang kita, bahkan bapak-bapak yang gebet. Nggak mungkin sama anak-anak Malaysia. Upah Quran. Jadi yang kita berikan guru nanti tergantung spesialisnya. Kalau memang untuk mentafsir Al-Quran, ini gurunya. Yang ikra, ini gurunya. Banyak. Kamu cucor, apakah haju. Jadi intinya, nggak boleh meninggalkan belajar. Belajar itu semampu kira-kira ibadah yang kita lakukan itu sah atau tidak. Nah, maka menyurung ujub hanagian. Orang yang ujub beriktikad dalam hatinya bahwa ia telah bahagia, bahwa ia telah mencapai maksudnya, karena itu maka ia tidak berusaha lagi. Sesuatu yang ada tidak dicarinya untuk mendapatkan, dan sesuatu yang tidak masuk akal tidak pula dicarinya untuk menghindari daripadanya. Kebahagiaan pada orang yang ujub menurut itikadnya telah ada padanya dan ia telah berhasil mencapainya. Sedangkan kebahagiaan menurut pendapat orang yang putus asa kepada Allah adalah sesuatu hal yang mustahil. Maka ini menjadi renungan bagi kita. Seorang alim sufi yang bernama Bishr bin Mansur selalu dilihat manusia dalam ibadah. Jadi seorang wali itu yang bernama Bishr bin Mansur gaknya menyetengah gepubut ibadah selalu dilihat oleh manusia. Maka habislah waktunya untuk ibadah. Pada suatu hari habis wateh habis-habis gaknya dalam keadaan ibadah. Itu seorang sufi itu. Jadi pada suatu hari beliau sholat dengan panjang, trek tak ketemayang. Mak tabahuro ketemayang Bishr bin Mansurnya, kok trek ketemayang. Sedangkan di belakang beliau ada seorang laki-laki yang memperhatikan amal ibadah beliau. Jadi nanti ragam gue kalau gepreh dia badannya. Gepreh gue semayang. Rupanya beliau setelah sembahyang sadar. Jadi oleh sembahyang gede bahwa ada seorang yang memperhatikan sembahyangnya. Nah, urang kalian enggak yang sembahyang habis. Seorang memperhatikan, kemudian beliau berkata, "Mulai ngekeun nyebatannya bukan kalian-kalian." Kemana? Jadi beliau bukan begitu mengatakan. Beliau mengatakan, janganlah anda kagum melihat ibadahku. Baik je ke kagum ne kalian ibadah lu. Jangan kagum melihat ibadah saya. Karena iblis laknatullah sungguh telah beribadah dalam masa yang lebih panjang bersama-sama malaikat. Saya katakanlah 2 jam. Mungkin jangan berbangga, jangan kagum terhadap ibadah saya baru 2 jam. Iblis sudah berjam-jam, sudah bertahun-tahun mungkin beribadah bersama malaikat. Kemudian pada akhirnya iblis jadilah iblis pada yang telah terjadi padanya. Akibut tetap iblis, tetap iblis. Jadi kagum terhadap ibadah. Nah, kata Bu. Keadaan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru kait dengan ayat Quran. Dalam surah An-Najmu ayat pada akhir ayat 32 ini boleh dicek dalam tafsir lagi. Yaitu fala tudzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih dan suci. Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ini bisa dicek lagi nanti. Ini akan tabut tafsir. Jadi penggalan ayatnya dikutip dalam surah An-Najmu pada akhir ayat 32. Fala tudzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih dan suci. Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang bertakwa kepadanya. Maka slogan yang muncul dalam masyarakat, bek putaleh dro. Kadang-kadang salah. Nah, taleh god, tapi bek putaleh dro. Taleh god. Nah, jadi maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih dan suci. Allah lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa kepadanya. Maka ini tetap didongkak berhusnudzan. Soleh itu lebih bagus. Tapi yang petaleh dro kadang-kadang tidak sesuai dengan tuntutan ilmu. Maka kesimpulannya, apabila kita mengerjakan amal kebajikan
supaya amal kita itu dapat kita harapkan diterima. Menyertanya udah buat ibadah harapan, amal ibadah itu kepengennya diterima oleh Allah. Maka syaratnya jangan terlihat oleh kita bahwa kita telah beramal. Yang syarat yang pertama. Ini di samping mencukupi syarat dan ketentuan, artinya baik mana? Semayang kah hana tungi semayang, nggak pakai syarat rukunnya nggak salah. Jadi tetap harus pakai syarat dan rukun yang sudah kita pahami dalam ilmu fikih. Tapi dalam hari ini ingin hati kita dengan hubungan dengan Allah. Jadi supaya amal kita itu dapat kita harapkan diterima oleh Allah, maka syaratnya jangan terlihat oleh kita bahwa kita telah beramal. Dia kembung. Nah, tetapi pandanglah bahwa itu adalah taufik Allah atas kita dan amal yang kita kerjakan itu masih sedikit sekali dan masih jauh dari kesempurnaan. Ingat, daripada pemberian taufik Allah dan apa yang kita lakukan masih jauh dari kesempurnaan. Maka pernah saya sampaikan itu, kita bersyukur. Pernah saya sampaikan, ingat saya. Walaupun di momen kalau nggak salah pas maulid kajian subuh ya, kita bersyukur. Walaupun tinggal dari tempat yang jauh dilahirkan Nabi, tapi kita masih mendapatkan risalah Nabi. Walaupun dapatnya nggak sempurna. Umpama orang lain mendapatkan Al-Quran 30 juz, kita hari ini dapat Al-Quran cuman qul huwallahu ahad karena nagejak sama dia, alhamdulillah. Karena kalau dia nggak ketahlilan mungkin nggak baca Quran, Pak. Karena ada tahlilan, karena di tahlilan bacanya qul huwallahu ahad, maka ini sebuah rahmat bagi dia, sebuah keberuntungan. Apalagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk sujud. Banyak sekali orang-orang yang hari ini nggak sujud. Maka sangat beruntung Allah memberikan taufik kepada kita, di mana kita ini masih diberikan kesempatan untuk sujud. Nah, jadi, dengan demikian maka jauhlah kita dari sifat kagum dan membesarkan atau menganggap baik atas amal ibadah yang kita kerjakan, padahal pada hakikatnya kita belum tahu apakah Allah menerima amal kita atau tidak. Tetapi jika kita sangkutkan amal kita itu kepada taufik Allah, kepada hidayahnya, kepada rahmatnya, bukan kepada diri kita, insya Allah meskipun amal kita itu dalam kacamata hakikat terdapat kekurangan di sana sini, hendaklah kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya akan menerima amal kebajikan kita. Walaupun menyerta hadir dengan taufik Allah. Walaupun banyak di sana sini kekurangan, mungkin inilah menjadi amal ibadah kita yang hakiki. Jadi untuk apa banyak kadang-kadang mubi'uk hana gedung. Nah, ini mungkin sebagai renungan bagi kita, intinya jangan pernah berpuas diri dalam melakukan ibadah, merasa katib. Nah,